Anies pun sekalipun mungkin PSI nggak suka, tapi soal pembangunan transportasi umum harus gua akui itu luar biasa sih. Gue sebenarnya setuju konsep gubernur itu dipilih presiden, wali kota dipilih rakyat. Iya, itu gue setuju. Jadi Jakarta itu tidak bisa dibekukan dengan ideologi kalau menurut gue. Karena teknis aja. Kristal Tali bakalan satu kubu sama PKS gitu. Ini kan gimana kalau di DPRD selama ini lu akrab pasti sama PKS, nggak akrab dong karena kan beda kubu kan. Iya. Bro William, thank you nih udah mau datang. Makasih. Nih gue mau ngucapin selamat dulu. Lu tuh berarti suara DPRD tertinggi tahun ini di Jakarta. Tahun ini? Iya. 39.720. Tertinggi. Dibanding tahun lalu yang tertinggi siapa tuh? Dulu yang tertinggi Purwanto, dapil 8, 36.000. Berarti lu nih bikin rekor baru nih. Rekor baru alhamdulillah. 5 tahun lagi kira-kira DPR RI atau DPRD? Kita lihat kondisi politik lah. Kayak tergantung takdirnya, tergantung kompetitornya, tergantung mentor internal kali ya. tergantung internalnya, kondisi politiknya. Nah ini kan tapi gue lihat sekarang lo udah mulai sering muncul di TV nih. Kemarin gue lihat lo ke rumah pemenangan Ridwan Kamil ya kalau nggak salah. Kemarin itu ada deklarasi RK Suswono di DPP PSI. Oh itu DPP PSI. DPP PSI. Kita menyerahkan B3 KWK untuk dia daftar ke KPUD. Lo sebagai perwakilan PSI kali ya? Perwakilan. Lo udah pentolan PSI lah sekarang kan di Jakarta nih, di Jakarta. Kita waktu itu mewakili fraksi PSI Jakarta. Gua kan di fraksi kan ketua fraksi juga. Kemarinnya ketua fraksi ya, apalagi sekarang ya. Iya. Ya, semoga lebih baik lah. Nah, yang mau gue tanya ini karena lo bukan timnya RK sih, tapi kan ya belum terbentuk. Bisa kita bilang pasti bakal masuk lah ya. Kita nggak mungkin ada ngajakin lo kita karena harus memenangkan RK lah. RK itu kan. RK pasti lemah kan di dapil lo kan? Di dapil gua pastilah. Iya. Pasti lemah lah. Yang kuat itu pasti PDI dong. PDIP. Ya, nasionalis lah. Berarti dia pasti butuh bantuan lu banget nih kan? Harusnya dia kalau mau menang harus ngambil suara PSI, suara PDIP, suara Ganjar lah, suara Ganjar yang kemarin. Suara Ganjar. Cuma pertanyaan gue apa sih hebatnya RK dibanding Anies gitu loh? Kelebihannya apa ya? Karena gue pengen milih RK tapi gue belum serak nih. Gue pengen pencerahan gitu loh. Iya, kalau menurut gue kita harus memilih sosok gubernur yang kompak sama presiden. Oke, setuju. Itu clear lah. Ya, dan RK ini disetujui oleh presiden lah ya. Yes. Sehingga kalau dia jadi, dia akan benar-benar dibantu oleh presiden. Kalau gubernur Jakarta gak disupport sama presiden terpilih, masalah-masalah Jakarta itu sulit untuk diselesaikan. Misalnya banjir. Waktu itu zaman Pak Anies punya konsep yang berbeda, akhirnya gak jalan tuh normalisasi banjir. Ya kan? Nah makanya kita butuh gubernur yang di-approve lah ya sama presiden. Dan RK Suswono ini didukung lah sama presiden terpilih, didukung juga sama koalisi Indonesia Maju. Termasuk Pramono juga didukung juga kayaknya ya. Kan orang-orang Jokowi juga gitu. Pramono, Anung dan satu lagi Bang Dul ya. Bang Dul. Ya tentu orang kabinet ya. Tapi dari koalisi partainya tentu koalisi Indonesia Maju yang nanti akan disupport lah harusnya. Cuman gimana gue dengar cerita soal mobil curhat itu kan banyak yang rame itu. Iya. Kebijakan apa mobil curhat? Cringe banget gitu. Maksudnya lu tahu nggak tuh soal detail itu? Tahu. Kemarin tuh kita sempat ngobrol sama RK Suswono ya secara private. Dia itu cerita salah satunya soal mobil curhat. Jadi mobil curhat itu sebenarnya layanan psikolog ya. Jadi salah satu masalah perkotaan itu kan warganya tuh banyak yang menderita penyakit mental kan gitu. Nah salah satu yang dia ingin lakukan itu mobil curhat itu di dalam mobil itu ada psikolog ataupun rohani orang spiritual lah. Jadi dia akan muter keliling ke kampung-kampung. Nanti di situ ada anak muda yang butuh konsultasi psikolog, bisa dari situ. Tapi kira-kira itulah. Dia bisa bikin macet juga dong. Mobilnya kan keliling juga dia. Enggak macet lah kan dia keliling ke kampung-kampung kan, ke daerah-daerah yang tidak sentral Jakarta kan. Kita tuh sebenarnya udah punya banyak konsep seperti itu. Misalnya mobil perpustakaan itu juga keliling. Itu udah ada di Jakarta? Udah ada di Jakarta. Dia mobil perpustakaan, dia berhenti di titik-titik di mana banyak anak-anak. Nanti di situ dia bisa baca buku, bisa apa.
Jadi konsep mobil layanan dengan mobil ini sebenarnya udah hal normal sih. Cuma kenapa orang tuh menurut lo nanggepinnya kayak jadi alergi aja gitu? Kalau menurut gua karena mungkin banyak orang yang belum mengetahui dengan dalam apa sih maksudnya mobil curhat ini. Dia sudah menjudge gitu kan. Padahal sebenarnya kalau kita lihat itu sangat dibutuhkan sama warga Jakarta khususnya anak muda. Dia butuh konsultasi karir dia soal apalagi mereka yang umurnya 20 tahun, 25 tahun kan butuh bimbingan psikologis sebenarnya. Sesuai aspirasi di dapil lo itu nyata tuh? Banyak orang-orang yang selama ini menganggap penyakit mental itu bukan penyakit yang serius, tidak pernah terlayani secara psikologis, mungkin karena psikolog itu mahal. Nah ini yang coba diselesaikan sama RK Suswono salah satunya. Cuma gimana kalau misalnya dibilang RK ini selama jadi di Jabar cuma jadi gubernur Bandung gitu? Gubernur Bandung. Dia nggak pernah ke Bekasi, dia nggak. Itu menurut lo gimana tuh? Gua waktu itu pernah melakukan kunjungan kerja, lalu kita mengunjungi tim RK waktu itu, dan gue merasa dengan kewenangan dia sebagai gubernur yang tidak memilih langsung wali kotanya, dia sudah memperbaiki banyak hal. Salah satunya itu soal birokrasi. Di zamannya RK itu, birokrasi di Jawa Barat itu benar-benar diperbaiki. Dia menggunakan sistem digital, semuanya bisa diukur secara digital, ya. Talent pool dia buat. Jadi di Jawa Barat itu kalau ada kekosongan jabatan itu nggak perlu lelang lagi karena sudah ada talent pool berbasis digital. Nanti kalau udah kosong jabatannya tinggal diambil tuh sesuai dengan track record yang sudah dilakukan oleh ASN itu. Pegawai pemerintahan itu ya? Ya. Nah masalahnya birokrasi ini kan tidak terlihat secara visual kan. Nah ini yang sebenarnya harus kita ceritakan biar orang paham. Suatu prestasi yang penting tapi mungkin tidak terlihat secara visual tapi penting. Birokrasi ini kan mesin. Kalau mesinnya nggak bagus, kebijakan-kebijakan itu nggak akan bisa keluar dengan baik. Tapi di daerah yang wali kotanya nggak sekubu sama dia, akhirnya gimana? Berantakan? Jadi memang kalau gubernur selain Jakarta itu harus punya semangat untuk mengayomi, ya kan? Karena wali kota atau bupati yang ada di bawahnya itu kan dipilih langsung oleh rakyat. Punya ego lah ya, ada ego sektoral gitu. Nah, sosok RK ini menurut gua di Jawa Barat dengan penduduk yang sangat banyak, lebih banyak daripada Jakarta puluhan kali. Nah, dia bisa mengayomi lah itu wali kota dan bupati yang ada di wilayah Jawa Barat. Jadi menurut lo udah oke tuh? Kalau menurut gua Ridwan Kamil dengan sosok pendidikan sebagai seorang arsitek, lalu pengalaman dia di Jawa Barat, Urban design juga. wali kota juga, ya kan? Menurut gua dia sosok yang bagus dan dia juga kurator IKN. Ya, sekarang kan kita punya kebutuhan nih, Jakarta ini kan tidak lagi menjadi ibu kota, ya kan? Dia harus transisi dari sebagai ibu kota jadi kota global. Nah, RK ini udah sosok yang sangat pas lah untuk Jakarta ke depan. Nah kalau dari DPRD itu, apa yang lu pikirin buat gedung-gedung pemerintahan yang bakalan kosong tuh? Ya jadi kalau gedung-gedung pemerintahan yang nantinya kosong, nanti tentunya bisa nanti diserahkan ke Pemda misalnya. Lalu Pemda bisa menyewakan itu ke swasta, ya kan? Nanti berbasis kebutuhannya seperti apa. Jadi jangan sampai nanti gedung-gedung pemerintahan yang ditinggal itu nggak dipakai. Jadi bisa kita manfaatkan untuk menambah pemasukan daerah. Contohnya yang kebayang di DPRD pernah diomongin itu? Contohnya misalnya gedung-gedung pemerintahan itu ya disewakan aja ke startup ya. Atau kita sewakan ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Kita bisa gunakan aset itu untuk swasta. Untuk menambah pendapatan daerah kita. Kalau RK kan dia pengen bikin orang tinggal di Sudirman, kerja di Sudirman gitu kan. Satu domisili Satu gitu domisili, satu kecamatan kali lah minimal ya. Iya. Ada gak sih maksudnya kemungkinan gedung itu dibikin social housing, artinya katakan rumah murah gitu ya. Iya. Rumah DP 0% misalnya gitu dibikin. Iya. Jadi kita harus hitung dulu seberapa banyak gedung pemerintahan yang akan ditinggal ya kan. Seberapa banyak dari gedung-gedung ini yang kita bisa gunakan sebagai rusun kan. Tapi tuh ada wacana mau dikasih ke Pemda? Menurut gua ada wacana untuk kasih ke Pemda, atau pemerintah pusat yang menyewakan sendiri. Oh tetap punya Tetap mereka. punya pusat, tapi tetap nanti punya. pemasukannya ke APBN, gitu. Tetap punya mereka. Atau dia mungkin nambah ASN baru untuk pelayanan di Jakarta bisa juga. Tapi memang itu harus dibicarakan. Nah, salah satu fokusnya RK itu adalah soal social housing. Gitu. Kemarin kita sempat ngobrol, presiden terpilih juga Sesuai Prabowo suka lah ya. banget nih soal social housing. Gua denger tuh social housing Prabowo. Dia ingin membangun rusun, ya kan? Nanti lahan-lahan yang kita bisa beli,
Dan salah satu terobosan yang dia mau lakukan itu adalah dia mau bangun rusun di atas jalan ataupun di atas sungai. Gitu. Jadi selama ini kita menganggap bahwa di atas sungai itu nggak bisa bangun gedung. Padahal selama ini ada beberapa halte Transjakarta itu kan di atas sungai kan. Yang mana? Misalnya yang kalau nggak salah yang di Hayamuruk tuh. Di Hayamuruk itu gua belum cek sih. haltenya itu di atas sungai. Gitu. Jadi kan banyak yang ngomong bisa nggak kita bangunan itu di atas jalan ataupun di atas sungai kan, zona hijau ataupun pasar, zona ya kan, data zonanya zona biru gitu kan sungai. Nah nanti mungkin kita harus memperbaiki hukumnya, undang-undangnya. Jadi bangunan itu bisa dibangun di atas. Itu jalan dari ataupun DPRD sungai. berarti? Nanti dalam undang-undang juga harus diubah. Dari Karena DPRD? DPR RI juga harus DPR melakukan juga, perubahan. iya. Makanya disetujui sama presiden terpilih itu penting sekali. Oke. Karena berhubungan sekali dengan pemerintah pusat. Cuma masalahnya gue ngecek iseng-iseng ya. RK kan ngomong di atas stasiun, di atas pasar. Itu kan oke, itu ada tuh. Sudah pernah Di ada. atas stasiun di Tanjung Barat pun ada apartemen. Di atas pasar ya apalagi lah. Mall kan banyak juga ada apartemennya. Tapi kalau di atas sungai, sejujurnya gue belum nemu sih di luar negeri, di Belanda, dimanapun belum ada tuh gue nemu di atas sungai itu. Ini RK kepleset ngomong apa gimana tuh? Dia kan masih paham lah. Dia kan orang urban design nih. Tapi lu tahu, secara pribadi lu tahu nggak ada di atas sungai itu? Gue belum nemu nih soalnya. Gue sih ngobrol sama ahli tata kota atau mereka yang expert di tata kota ya. Katanya di beberapa negara kayak Belanda itu katanya ada tuh. Di yang atas kayak gitu. sungai, di atas Di sungai. atas sungai gitu. Katanya ada yang bisa melakukan hal itu. Tentu kita harus kaji ya. Tapi secara apa namanya, secara logika menurut gue sih bisa ya. Jadi kan sungainya kan bisa kita tutup dengan bangunan ya. Kita ini dulu. Tetap ada airnya. Tetap di dalam kan tetap ada gorong-gorong ya kan? Iya, Ya jadi kan? gorong-gorong, Gitu, jadi got nih, gorong-gorong jadi di bawah gorong- gitu kan? iya, iya. Jadi kan tinggal ditutup aja di atasnya terus kita bangun gedung ya. Iya, gue mikir pondasinya gimana tuh kan. Ya tapi gue Ditutup juga, kan? Tinggal ditutup gitu. gue juga bukan orang arsitek jadi nggak tahu sih. Tapi gue menunggu. Ya dibandingin Mas Pram sejujurnya ya, dibanding Mas Pram sama Pak Dharma Pongrekun ya, gue sih melihat RK emang paling mendingan lah. Kemarin Mas Pram itu sempat ngomong bahwa dia itu menyoroti soal KAI, frekuensinya kurang. Padahal kan KAI punya Kemenhub. Iya. Nah itu gue bingung sama Mas Pram. Iya dia perumda dia. Mas Pram itu kan ya sidang kabinet setiap minggu ikut, tapi kok dia nggak bisa bedain ya. RK ya so far so good lah. Tapi kita kan ditinggalin sama Ahok sama Anies nih ya. Iya. Ya nggak bisa gue pungkirin ya, Ahok itu luar biasa. Anies pun sekalipun mungkin PSI nggak suka, tapi soal pembangunan transportasi umum harus gue akui itu luar biasa sih. Itu gua akui juga kok secara Nah, lu publik mengakui? ya. Lu Soal mengakui? transportasi umum Anies itu ada progres yang signifikan. Signifikan. Terutama mikrotransnya kan. Soal Jaklingko-nya itu kita apresiasi kok. Jadi kita cukup objektif. Ada peninggalan dia. Soal integrasi transportasi umum juga oke, ya kan. Tapi memang banyak sekali yang perlu dikritisi, perlu diperbaiki. Tapi lu akan bisa yakin ya tuh bahwa pemilih Anies ini mau pilih RK dibanding Mas Pram gitu? Kalau menurut gua sangat yang paling mungkin diambil pasarnya oleh RK Suswono itu pasarnya Pak Anies dulu, ya kan? Karena satu, Ridwan Kamil itu sosok yang kuat di Jawa Barat. Yang kedua, Suswono itu kan dari PKS ya, didukung oleh PKS. Jadi untuk mengambil ceruknya Mas Anies itu paling potensi dari 3 calon ini ya RK Suswono. Gitu. Karena PKS-nya. Karena PKS-nya, sosok RK-nya juga bisa diterima oleh kedua belah kutub ya. RK ini kan dianggap sebagai calon tengah kan. Tidak terlalu kiri, tidak terlalu kanan. Jadi sebenarnya peluang menangnya sangat besar dia. Yang gue bingung kenapa sekarang tiba-tiba PSI ini bisa dukung PKS ya. Ini kan kayak agak, kita nggak pernah bayangin di tahun 2019 bahwa one day akan datang zaman dimana Grace Natali bakalan satu kubu sama PKS gitu. Ini kan gimana kalau di DPRD selama ini lu akrab pasti sama PKS, nggak akrab dong karena kan beda kubu kan. Iya, iya. Jadi memang kita mungkin memiliki platform ideologis yang beda ya antara PSI dan PKS ya. Itu kita harus akui lah. Tapi memang untuk Jakarta yang lebih maju, ya Indonesia yang lebih maju, menurut gua kita harus menepikan dulu perbedaan, kita mencari persamaan. Kira-kira apa yang sama nih soal mengurus Jakarta. Lagi pula gini loh, ya kalau PKS dan PSI itu kan perbedaan ideologis, ya kan. Sedangkan Jakarta itu kan soal mengurus kota. Mau ideologinya kiri atau kanan, banjir juga harus hilang.
Oke, setuju. Mau ideologi kiri atau kanan, macet harus hilang. Oke, setuju. Ya kan, kemiskinan harus hilang. Jadi kalau sudah di level teknis Jakarta soal menghilangi kemacetan, menambah social housing, mau ideologi kiri sama kanan semuanya setuju. Oke. Jadi Jakarta itu tidak bisa diblok dengan dibekukan dengan ideologi kalau menurut gue. Karena teknis aja. Ya berarti sekarang PSI akan mulai ngerem-ngerem kali ya kalau mau keras kayak dulu gitu ya. Kita sekarang dalam suatu koalisi, kita ingin membangun Jakarta. Takutnya kepreset lagi kan, ntar nggak suka sama PDI, tahu-tahu barang PDI gitu kan. Mungkin aja nanti di ke depan kita dengan PDI Perjuangan. Terakhir soal RK nih ya sebelum pindah ke Kaisang nanti nih. Menurut lo mungkin gak sih dengan milih RK Suswono PSI ini bisa naik kursinya di Jakarta buat 2029? Karena gue pengen masuk PSI sejujurnya. Oke. Gue mau tahu prospeknya ini akan bagus gak? Oke. Kalau ngusung RK Suswono Iya, iya. yang PKS gitu kan. Kalau menurut gua PSI bisa bagus atau enggak ya, pertanyaan itu ya. Ya prospek ke depannya nih. Prospek ke 8 depannya. kursi nih. Kita bicaranya detail aja deh soal PSI ini. PSI itu kalau kita bedah datanya, di setiap dapil yang kita tidak mendapatkan kursi itu selalu dengan margin yang sangat tipis gitu. Misalnya dari dapil Jakarta Timur, dapil 6 kalau nggak salah ya, itu dari 12 kursi kita kursi ke-13. Dan itu di beberapa dapil seperti itu, kursi ke-13. Pokoknya tinggal satu kursi lagi, tinggal menambahkan 1.000-2.000 suara lagi, dapat perwakilan kita di sana. Ada 5 kursi kayak begitu. Kalau nggak salah di paling sedikit tuh 32 dapil seperti itu. Dapil gua kurang 800 suara untuk dapat 2 kursi. Nyesek Jadi juga ya. kita bicara data aja nih. Kalau secara data, PSI itu masih punya potensi untuk berkembang. Meskipun Apalagi stagnan tipis-tipis kursinya. nih. Meskipun stagnan kursinya ya. 8 lagi, 8 lagi. Enggak, jadi 8 ini kan dari 8 dapil yang berbeda. Kita kan sekarang ada 12 dapil. Minimal PSI bisa berkembang dari jadi kita ada 10 dapil. dapil. Minimal kita bisa nambah 10 jadi 10 kursi atau 11-12. Target buat tahun Untuk periode 2029. ke depan. Ya. Nah, Tinggal nambahin dikit lagi. Jadi kalau lu mau masuk tinggal nambahin dikit lagi Iya, dapat. iya. Kalau gue beli PSI gue pasti pilih dapil yang lemah sih, pasti gue menang kok. Harus gue akui PSI itu suara partainya kuat. Suara kuat. Cuman tokohnya nggak ada, nggak banyak yang kayak katakan William Sarana gitu kan. Gue nggak tahu siapa DPRD PSI sejujurnya aja nih ya. Gue cuma tahu yang di dapil 7 ya karena gue dapil 7 Karena juga. lu pernah di sana. Ya Francine gitu kan. Tapi ya gue nggak tahu selebihnya. Gue sebagai awam nih masyarakat ya. Tapi RK Suswono ini tepat nggak? Gue bilang ini kan karena kita ngomongin PKB bisa Ya. naik tinggi. Sekarang Nasdem juga gila-gilaan. Ya, ya. Karena Anies semua itu kan karena Anies Oke, kan. ya. Nah, RK Suswono ini loh. Gini, dulu pemilih PSI itu kan Ganjar banget. Oke, setuju. Ya. Terus kita memilih mendukung Prabowo. Kecewa tuh beberapa pemilih PSI kan? Enggaknya melempem. Ya. Buktinya suara gue naik berkali-kali lipat ketika partai gue memilih mendukung Prabowo. Banyak yang kecewa, tetapi buktinya adalah PSI ini partai yang tidak tergantung oleh capres atau cawapresnya siapa, atau gubernur atau wakil gubernurnya siapa. Itu dia melihat ketokohan di dapil masing-masing. Itu PSI itu udah punya market sendiri lah kira-kira gitu. Walaupun ketika ada yang kecewa terhadap pilihan PSI, misalnya Prabowo waktu itu ya, itu kan banyak kecewa tuh pemilih PSI. Tapi toh kita tetap 8 kursi, suara gua dari 12.000 jadi 39.000, nambah justru lebih banyak. Jadi nggak tergantung dapil oleh lu kan kandang PSI. tokoh gitu. Justru kalau kandang PSI yang dulu Ganjar banget, harusnya gua paling was-was dong. Ya kan harusnya Jakarta Barat, Jakarta Utara tuh turun banyak dong. Ya. Ya kan? Logikanya. Tapi kita naik banyak justru. Tapi bisa nggak PR dengan RK Suswono ini naikin suara di Jaktim gitu? Kalau Ini kan lemah banget PSI itu di Jaktim. ya Jaktim itu justru sebenarnya kita ada pertambahan yang cukup signifikan sebenarnya. Buktinya sekarang kita di Jaktim itu dulu 1 kursi, sekarang 2 kursi di sana. Dan 1 dapil lagi ini tinggal nambahin sekitar 1.000-2.000 suara lagi. Jadi sebenarnya PSI ini di Jaktim lebih kuat hari ini. Jakpus ada? Jakpus ada. Kalau Jakbar Jakut ya, kita Jakbar, nggak Jakut heran kan lah. udah Kita nggak heran lah. Lumbung PSI lah. Kita lumbung lah. Dapil 6 tuh berat ya. Dapil 6 tuh dikit lagi sebenarnya. Lagi. Jadi RK Suswono ini sebagai seorang tokoh tengah lah sebenarnya. Tokoh tengah ini sebenarnya mungkin akan memberikan efek yang baik kepada seluruh wilayah Jakarta secara keseluruhan. Karena dia nggak fokus ke barat utara doang, tapi ke seluruh Jakarta dia punya suara. Dan mungkin bisa mengurangi stigma PSI sebagai Ya. partai Jakbar, kita ngomong gitu aja kali ya. Takut salah ngomong gue nih. Partai Jakbar Jakut itu ya. Oke, soal RK cukup jelas nih. Iya, iya.
mau pindah ke Kaisang. Lu kan juga valid lah kalau gue tanya soal Kaisang, lu kan di PSI bukan anggota kan? Lu kan punya jabatan struktural lah. Lu malu nggak ketua lu nih jadi heboh sekarang nih? Kalau menurut gua ya politik itu ya seperti itu. Politik itu adalah tempat lu digoreng dan menggoreng ya. Jadi kalau kita melihat politik itu dalam satu periode yang sempit seperti hari ini, tentu kita akan stres, kita akan frustasi. Tapi kalau kita ngelihat eh, politik itu secara jangka panjang, politik ini suatu barang yang menarik gitu. Nah, kenapa gua bangga dengan Mas Kaisang? Mas Kaisang itu berhasil menaikkan suara PSI loh, gitu. Di tengah waktu itu Mas Kaisang masuk PSI itu ketika DCT itu sudah terbentuk, sehingga nggak banyak orang-orang yang suka Jokowi itu masuk PSI sebenarnya, Buat nyalek. buat nyalek. Tapi dia berhasil menaikkan suara PSI dari 1 komaan jadi 2 komaan. Itu suatu prestasi yang sangat sangat baik dan sangat nggak gampang lah untuk mendapatkan hal itu. Dan gue bangga terhadap ketum gue yang bisa melakukan hal itu di usia yang muda gitu. Kayak gimana sih maksudnya arahan-arahan brilian itu kayak apa gitu maksudnya? Gue penasaran. Apa sih yang brilian dibanding Giring gitu dari Kaisang? Maksudnya yang bisa membuat naiknya itu 2 kali lipat itu loh. Ya Mas Giring atau Mas Ketum ini dua-duanya punya kelebihan dan kelemahan masing-masing ya. Tapi untuk Mas Kaisang ini kalau menurut gue yang pertama tentunya dia sendiri adalah magnet elektoral ya. Popularitas dia sudah hampir mungkin 90% orang Indonesia tahu sosok Ya, Mas Kaisang. anak Jokowi. Dan itu sangat membantu PSI untuk mengerek elektabilitas PSI itu sendiri. Di luar Jawa naik ya? Luar Jawa kita naik, di NTT kita udah jadi kebun mawar tuh di situ. Wah seriusan? Iya, udah banyak banget yang kita bisa jadikan wali kota apa segala macam kan sekarang banyak tuh di situ. Ada ya. nih sekarang wali Sekarang yang kota. maju dari wali kota Kupang tuh PSI. Wali kotanya atau Iya, wakilnya? wali kota. Gila. Terus kita Tangerang, Valdo juga wali kota. Valdo kita kan itu anomali lah. Dia dekat sama banyak orang juga kan selain di PSI kan. Tapi di pilkada serentak ini karena serentak tuh partai-partai Kim ini bisa bagi-bagi tuh. Daerah lu daerah sini, iya yang sih. daerah ini gue dukung lo. Daerah ini gue yang didukung, kira-kira gitu. Jadi negosiasi itu berbeda. Gitu. Nah Mas Kaisang itu sekarang bermain dengan cantik, bisa menggolkan jadi ada yang bisa nyalon kepala daerah, pertambahan kursi kita DPRD banyak. Ya Mas Kaisang ini berhasil menaikkan suara PSI, bisa membawa PSI lebih baik. Apa bumbu paling rahasianya sih? Maksudnya Kaisang selama kemarin di Pilpres tuh, di Pileg tuh, apa yang dia arahin yang paling gilanya gitu? Karena gak pernah dengar, karena kan ya Mas Uki muji-muji Kaisang, Ya. semua lah muji-muji, tapi kan kita nggak tahu apa sih yang briliannya gitu. Yang satu dia ada magnet elektoral ya. Oke, itu pasti. Dia menarik PSI ke suara PSI jadi besar kan. Jadi walaupun calegnya nggak kuat, suara PSI-nya besar di sana. Kan. Yang kedua, beliau ini berbasis data dia. Dia berbasis data sekali. Jadi sebelum kita melakukan kebijakan, sebelum kita mengambil keputusan politik, itu selalu diukur oleh data. Nah dia sangat disiplin terhadap itu. Jadi kalau kita mau statement tertentu yang levelnya nasional, dia ukur dulu tuh dengan data. Misalnya soal BPJS gratis. Itu secara data, itu banyak orang di luar Jakarta ya, mungkin yang kota-kota besar ya, itu sangat menginginkan BPJS gratis. Karena APBD di kotanya itu belum mampu untuk menggratiskan BPJS misalnya. Jadi walaupun agak lucu di banyak orang di Jakarta misalnya, tapi di daerah lain itu sangat dibutuhkan. Jadi statement-statement politik kita, posisi-posisi politik kita itu benar-benar diukur dengan data oleh Mas Ketum. Dan itu yang menurut gua salah satu kelebihan Mas Ketum. Meskipun kemarin sempat ada rame-rame Mas Ade ya Mas Ade di yang Jogja. ya kalau Mas Ade kan selalu rame, kalau nggak rame nggak Mas Ade. Ah iya, tapi masih. Tapi kalau nggak ada Mas Ade di Jogja, apa mungkin 4% menurut lo? Nggak ada kepleset kemarin soal dinasti politik. Kalau menurut gua itu soal waktu deh, ya. Kita itu naik dari 0 jadi 2,7 kalau nggak salah ya kita. Itu dengan waktu yang sangat sempit loh, kurang dari setahun sebenarnya. Itu sangat luar biasa loh. Dari nol. Dari 0, elektabilitas kita. Oh, emang Survei. sempat survei segitu? Oh, udah sempat 0, kita. Sebelum Mas Kaisang ya. Lagi downfall tuh ceritanya, lagi turun tuh ya. Ya kita sulit membangun partai. Hmm. Meningkatkan popularitas partai itu nggak mudah di Indonesia ini. Indonesia luas banget dan mahal untuk melakukan sosialisasi. Tapi Mas Kaisang dengan ketokohan dia, dengan
cara dia memimpin itu bisa meningkatkan elektabilitas PSI dari 0, menjadi 2, itu sangat luar biasa. Itu Berarti- jutaan orang loh. Ini partai hidup lagi berarti ya. Ya partai ini akhirnya bisa survive, bisa menjadi partai yang diperhitungkan. Nah kalau sekarang lagi rame-rame urusan Kaisang ini pesawat jet pribadinya, ini gimana di PSI? Akhirnya dia tetap aktif gak apa lagi cuti sekarang nih? Ya Mas Kaisang selama ini tetap aktif di partai karena kan sekarang kita menghadapi pilkada, ya kan butuh tanda tangan Mas Ketum untuk rekom ya kan. Yang pertama tuh. Apalagi mau pilkada tapi Mau ada kasus pilkada. nih gitu kan. Ya kasus itu di politik itu pasti terjadi lah. Itu kayak suatu hal yang pasti terjadi. Tinggal kita menanggapinya seperti apa, menyelesaikan seperti apa. Dan jangan pernah menyerah sebagai politikus ketika menghadapi hal-hal seperti itu. Jadi selama ini Mas Ketum tetap aktif. Dia memimpin partai PSI. Dia memastikan PSI bisa menang di berbagai daerah. Semoga nanti ada kepala daerah dari PSI. Dia juga ngurusin fraksi-fraksi nih lagi dibentuk. Jadi Mas Kaisang nih sebenarnya lagi sibuk. Kalau Valdo tuh menurut lo kira-kira mungkin gak menang ngelawan incumbent nih? Valdo Lu ya. akrab gak? Ya gue kenal lah pasti sama dia kan satu partai Iya kan. maksudnya akrab gak gitu? Ya abang gue lah kan sama-sama Ya, UI ya. juga kan. Tapi kan senioran lu kan. Ya kalau di partai Di itu partai senioran lebih lu lama lah, gue. iya. Tapi dia lebih banyak pengalaman politik lah kan dari ketua BEM Oh UI iya dia jelas, berpolitik ya kan. Nah kalau kota Tangerang kalau gue lihat ya dia punya potensi untuk menang. Kenapa? Karena dari segi demografi penduduk itu anak mudanya lebih banyak. Lawannya tua emangnya? Lawannya tuh lebih tua. Pak Sarudin itu lebih tua. Oh emang udah Senior lah. Dia Senior. waktu itu wakil wali kota, pernah jadi sekda juga, orang lama lah. Orang lama lah. Ya. Iya. Nah kita ini sekarang butuh sosok muda yang bisa meyakinkan anak-anak yang baru memilih. Kira-kira gitu kan. Nah sosok Valdo di situ sebagai anak muda, kira-kira bisa menarik lah anak muda. Biasanya kan anak muda milih anak muda juga. Valdo bisa melakukan hal itu. Yang kedua, PSI di Kota Tangerang itu sekarang kuat. Kita ada 4 kursi di situ. DPRD kotanya. DPD Kota. Jadi mesin kita dan kepercayaan masyarakat ke PSI itu udah cukup besar. Tinggal dimanfaatkan sama Mas Valdo, Bang Valdo ya. Yang kedua, calonnya Bang Valdo ini juga kuat juga. Dia itu anaknya Wahidin. Anaknya Wahidin. Dan itu kuncinya tuh Ya, di Banten salah itu satunya kuncinya ya. Itu kuncinya ya. Salah satu sosok yang berjasa lah untuk Kota Tangerang. Kan dulu juga pernah jadi wali kota Tangerang kan. Jadi anak muda punya energi yang lebih banyak. Menurut gua Bang Valdo ini bisa jadi kuda hitam. Ini bisa jadi milestone yang keren ya buat PSI kalau bisa menang di Tangerang di kota besar Jabodetabek gitu. Iya. Pertama Apalagi dekat kali. dapil gua itu. Deket dapil lu juga ya. Dekat dapil gua banget. Ya. Jadi gua bisa bantu-bantu dia juga. Itu tipis-tipis lah ya emang nempel kan ya. Nempel banget. Gua 5 menit udah Kota Tangerang. Berarti pakai strategi nostalgia gitu. Gimana maksudnya? Nostalgia tentang bapaknya wakilnya gitu. Kita harus mengakui ya bahwa sosok ayahnya ini mempunyai hati tersendiri di tengah masyarakat. Jadi menurut gue itu bukan suatu hal yang dibuang begitu saja. Jadi kita harus menghargai setiap pemimpin, gitu ya. Kita harus menghargai setiap legacy yang sudah dibuat. Jadi kita yakinkanlah kota Tangerang ini anak muda namanya Bang Valdo ini bisa menjadi wali kota. Oke. Gue juga mau tanya soal lompat lagi nih ke Pilkada DKI. Kalau satu lagi Mas Dharma Pongrekun itu lo pernah ngobrol nggak? Tahu nggak? Gak pernah gue. Nggak pernah. Gak pernah. Nggak mungkin menang menurut lo? Ya kalau menurut gue yang paling besar hari ini Ridwan Kamil ya. Karena nggak ada Anies, karena nggak ada Ahok. Kalau menurut gue ya ada Ahok ataupun ada Anies, menurut gue RK tetap bisa menang. Karena dia calon tengah. Dan itu terjawab dari surveinya indikator yang dilakukan oleh Profesor Burhan ya. Jadi Ahok itu walaupun tinggi dia stagnan di angka 40%-an. Dia nggak bisa naik. Lu Ahokar kan? Gua sangat suka dengan kebijakan-kebijakan Ahok. Ya, gue sangat suka dia pemimpin yang bagus, bersih. Tapi stagnan. Tapi suara dia secara realitas politik dia 40%-an sekian. Ya. Mas Anies itu tidak bisa mengambil suara Ahok, gitu kan? Jadi RK ini sosok tengah, gitu. Dia bisa ngambil suaranya Anies, bisa ngambil suaranya Ahok. Gitu. Jadi kalaupun waktu itu Anies dan Ahok maju, RK itu peluang paling besar untuk menang. Gitu.
Kayak Prabowo kemarin di Pilpres kali. Kayak Prabowo kemarin di Pilpres Ada Ganjar di kiri, ada Anies di kanan gitu ya. Dia bisa masuk ke keduanya. Hmm. Dan itu yang menang biasanya. Kita lihat kali ya. Kira-kira nih RK. Tapi ya gimana ya, menurut gue sih pilkada karena nggak ada Anies Ahok nggak seru sebenarnya ya. Maksud gue ya kita tahu lah ini pasti menang RK. Gua rasa ya, maksud gue kalaupun gue golput juga kayaknya menang RK deh. Cuman ya gimana ke depannya RK, tapi lu akan vokal nggak di parlemen tuh kalau misalnya RK jadi gubernur? Ya kita harus tetap vokal. Kita kan sebagai anggota DPRD kan punya fungsi yang berbeda kan. Kita melakukan pengawasan. Tentu kita harus vokal, kita harus menyuarakan aspirasi rakyat. Kita harus memastikan dinas-dinas ini kerjanya bagus. Ya kita kalau vokal kan membantu RK juga. Saran gue di Dapilo itu public transportnya jelek banget loh. Di Jakbar ya. Di Jakbar tuh bahkan Jakbar yang MRT itu stasiunnya nggak berhenti di Dapil gue. berhenti? Nggak kan? Iya, gue harus jujur jelek banget di daerah lo itu di Dapilo. ya pembangunannya belum banyak lah. Bahkan di Jakbar yang kayak CPTA aja nggak ada kan? Ya cuman Transjakarta. Wah itu kan susah lah naik TJ itu. Iya. Mau ke Tanjung Duren nggak ada pilihan. Ya, memang fase terakhir Jakbar itu. Kenapa tuh dibanding MRT. Jakut aja Ancol ntar ada MRT, Mangga 2 ada gitu maksudnya. Ya gua nggak tahu ya keputusan PT MRT ini kenapa seperti itu ya, fase terakhir kan, Jakbar itu fase terakhir. Iya bener-bener nggak ada, bukan terakhir nih, nggak ada gitu kan. Ya MRT itu akan ada stasiunnya di Kembangan. Ada di Kembangan? Kembangan ada. Kembangan Jadi itu kan dekat pusat. dekat pusat, jadi Jakbar juga tapi. Itu bukan Jakbar lu. Bukan Jakbar gua kan Cengkareng, Kalideres. Iya itu kan Jakbar dekat-dekat pusat ya. Dekat Tapi Petamburan gitu-gitu. kita rencana ada tol kan. Ada tol tuh rencananya. Tapi kerjaan pusat? Kalideres. Kerjaan pusat? PUPR. Kerjaan PUPR ya. Jadi memang Jakbar ini perlu transportasi umum ya yang lebih banyak. Ya kalaupun nanti nggak ada MRT yang berhenti di situ, ya armada Transjakartanya lebih banyak lah. Dan kalau bisa nanti pembangunan tolnya itu dipercepat. Ya Jaklingko tuh perlu masuk ke daerah lu sih. Karena masih banyak angkot-angkot yang bukan Jaklingko pasti kan? Masih banyak. Masih banyak ya. Tapi Jaklingko udah lumayan sih. Padahal padat populasinya loh daerah lo itu. Banget. Gue cek tuh padat banget. Padat banget. Radius 3 km pun bisa 700.000 orang. Iya. Itu Iya, padat bener. banget loh. Padat banget. Jadi di dapil gua itu ada kelurahan paling padat se-Indonesia. Namanya? Se-Jakarta ya. Mungkin se-Indonesia. Namanya Kapuk. Kelurahan Kapuk itu paling padat. Lurahnya rasa camat. Aha. Nah itu yang mau kita belah dua. Kapuknya. Nah, Jadi belah tiga bahkan. 5 tahun terakhir lu nggak menyuarakan itu soal public transport? Ya kita menyuarakan ya ke Transjakarta ya dan MRT khususnya ya untuk membangun stasiun di dapil gua lah kira-kira gitu ya. Tapi dia mengutamakan mereka yang mungkin tinggal di Kembangan, mungkin karena itu nanti akan lanjut terus sampai ke Alam Sutra tuh nanti berhentinya stasiunnya. Di situ nanti ada stasiun MRT juga. Ini Mungkin rencananya dia akan nih. mengikuti jalur tol. Tol apa tuh di sana dekat Jakbar itu. Lingkar apa? Jadi dia bukan lingkar luar, mengikuti bukan. itu. Ya mungkin itu ya. Tol yang keluar-keluar ke Alsut itulah. Iya. Jadi nanti di dekat Mall Alsut tuh itu akan ada stasiun MRT. Bahkan Alsut duluan dibanding Dapil lu gitu. Mungkin di Jakbar terus tembus terus sampai Tangerang. Ya gue pernah iseng ngecek sekali cara ke Jakbar dari Google Maps. Nggak bisa itu naik public transport. Nggak bisa. Nggak ada pilihannya. Sebenarnya di Transjakarta itu dapil gua paling ujung itu Pesaki, Kalideres. Masih ada ujung lain, masih ada yang nggak kecapai kan itu? Paling ujung ya ada yang ada yang nggak kecapai sih. Kalau misalnya one day Jakarta ini dibuka, wali kotanya lu mau nyalon? Kayaknya butuh deh karena Jakbar itu kan timpang banget sama Jaksel. Gue sebenarnya setuju konsep gubernur itu dipilih presiden, wali kota dipilih rakyat. Iya, itu gue setuju Fahri Hamzah. Gue setuju banget. Ya kan? Wali kota buka tapinya. Wali kota buka. Tolong dibuka dong. Ya. Ya mudah-mudahan nanti kalau Tuhan berkehendak jalan politik kita masih bagus, ya wali kota Jakbar kan logis. Buka logis dong. Banget. Buka dong itu. itu urusan DPR RI berarti ya? Itu urusan DPR RI. Wah, itu masa Jakarta Gue kira ketika dibuka. udah nggak jadi ibu kota mungkin dipilih langsung kan. Nah selama ini DPRD milih nggak wali kota? Milih wali kota? Enggak, gubernur itu. Udah bener-bener. Jadi gubernur Jakarta kuat banget. Bukan ngasih pilihan ke DPRD, enggak? Nggak ada approval dari DPRD, nggak ada fit and proper. Kita nggak pernah tahu loh siapa wali kota. Jujur gue nggak kenal gitu maksudnya. Ya memang nggak tenar, dia nggak berpolitik juga akhirnya.
akhirnya cuma jadi Ya ASN. menteri ASN. aja gitu, semacam menteri aja gitu. Ya jadi ya wali kota, jabatan wali kota dia ngurusin camat, lurah gitu. Tapi lu kenal, ketemu pasti kan kalau Karena kan komisi gua kebetulan ngurusin wali kota tuh. berarti lo ketemu semua wali kota. Semua. Lu komisi apa sih? Komisi A, pemerintahan. Ah, Kalau kalau ngurusin camat, lurah, wali kota. pemerintahan. Iya. Gue tuh dulu kalau kemarin menang tuh gue pengennya D. D ya. Pembangunan. Bangunan. Nah, kan lu kan soal itu terus kan Gue yang pengen dibahas ketemu kan. di sub, pengen gue maki-maki tuh di sub. Gue pengen ketemu Kapol PP, pengen gue maki-maki juga itu. Nah, menurut lu itu gua gantian nanya ya. Boleh, boleh. Nah, untuk mengatasi kemarin kan lu soal parkir liar ya. Ya, oke liar. Orang-orang yang parkir di ya parkir liar lah. Nah, itu menurut lu gimana ngatasin ya? Karena parkir di tempat parkir itu kan nggak ada ya di sini ya. Gitu kan, hampir nggak, susah lah nyari tempat parkir yang luas di sini. Contohnya Nah, itu gimana caranya kita melakukan penegakan hukum, tapi tetap bisa mengakomodir gitu loh. Warga-warga yang mau parkir di mana kalau nggak gitu, kira-kira gitulah. Ya menurut gue mesti kebijakan DPRD-nya juga. Contoh kalau Senopati nih ya. Senopati itu kan emang super macet gara-gara orang banyak yang keluar masuk restoran tuh. Nah, Mestinya kan ada kreativitas kayak uji lah. Katakan kawasan yang wajib valet misalnya gitu loh. Karena ada restoran di Senopati yang ada valenya, nggak ada valenya. Yang nggak ada valenya itu yang gue perhatiin yang bikin stuck di Senop. oke. Dan kalau Senop itu stucknya Oke, itu oke, sampai jauh ke tendean. Iya. Heru pernah nutup persimpangannya tendean loh. Iya. Tapi gagal karena sendoknya itu stuck. Oke. Ya perlu kreativitas. Makanya menurut gua DPRD ini yang gue bingung ya. Gue nggak ngomongin lo lah. Kalau lo lo hebat lah. Kita percayalah kalau anak hukum UI lah kita percayalah. Tapi kenapa DPRD ini kalau dia kampanye hanya ngomongin masalah adu kebaikan bagi-bagi sembako, itu masalahnya lo. Setuju nggak lo? Ya karena mayoritasnya itu. Jadi gini, ini menarik juga kita bahas ya. Jadi lu kan selalu ngomong di medsos lu ya soal kita tuh harus juga berjuang untuk kelas menengah. Ya, gue ini politisi buat kelas menengah Politisi ya. kelas menengah kan. Jadi memang karena mayoritas masyarakat Jakarta itu menengah ke bawah, politisi itu fokusnya ke situ. Gitu. It makes sense. Karena that's where the votes are kan. Tapi karena semua politisi menggarap akar rumput kira-kira gitu ya. Itu kelas-kelas menengah ini tidak disuarakan aspirasinya gitu. Jadi ini harus digarap memang kelas menengah di Jakarta ini. Karena selama ini kita banyak kebijakan, anggaran kita kan paling besar untuk bansos lah kira-kira gitu ya. Nah kita harus berpihak ke kelas menengah. Nah makanya orang-orang kayak lu ini harus masuk ke DPRD memperjuangkan aspirasi kelas menengah. Kenapa lu enggak? Nah, gua sebenarnya di dapil gua memperjuangkan mereka yang kelas menengah ya. Kalau dicek di suara gue itu banyak kelas menengah ke atas. Gue tahu kok kerjaan lo kayak bagi-bagi kursi roda ya dari Ya pemerintah. gue lihat. Ya gue lakukan itu juga. Tapi memang kita juga fokus kelas menengah atas juga gitu. Yang memang gua waktu itu sempat sering ngomong soal WFH. Working from home gitu. Itu kan aspirasi teman-teman sumuran kita tuh sebenarnya ya yang kerja di SCBD. Dia merasakan bahwa sebenarnya kalau kerja dari rumah itu lebih produktif, nggak perlu ongkos transport, lebih kesehatan mental lebih terjaga. Siapa pura-pura kerja gitu kan. Itu Padahal kan bos perusahaan tuh. Ya gue mau perjuangkan suara-suara itu. Kelas menengah, anak muda, biar mereka tapi bisa DPRD kerja dari bisa maksa perusahaan kan nggak bisa juga tapi itu. Ya memang nggak bisa ya, tapi kita bisa minimal membuat surat edaran kan. Surat edaran kepada perusahaan-perusahaan swasta untuk WFH, kira-kira gitu. Minimal nanti perusahaan-perusahaan milik daerah, misalnya BUMD ataupun Perumda yang ada dimiliki oleh Pemprov itu mulai dilakukan misalnya gitu. Jadi lo ada cuman ya sedikit lah buat kelas menengah. Sebenarnya cukup vokal lah gue soal itu. Karena kelas menengah di dapil lu pasti pilih lu gitu ya. Jadi nggak perlu disuarakan juga tuh. Gue sebenarnya banyak suara dari kelas menengah ke atas karena gue itu berhasil untuk memperbaiki fasilitas yang ada di tempat tinggal mereka sebenarnya. Jalanan bolong. Jalan bolong rusak gue perbaikin. Saluran nggak dikeruk gue keruk gitu kan. Karena selama ini anggota-anggota dewan itu meninggalkan mereka sebenarnya. Mereka bayar pajak doang nih.
Iya. Ya kan mereka dianggap sudah bersih, lingkungannya udah bagus, ngapain gue urus. Padahal mereka bayar PBB, bayar pajak, tapi nggak dilayani nih. Nggak ada wakil mereka yang dari... Daerah lo itu yang sempat rame itu gak sih yang ada ketua RT yang ngamuk-ngamuk? Bukan, itu kayaknya Peluit deh. Oh itu beda ya. Peluit. Beda ya. Beda lagi tuh. Ya banyak sih yang DPD perlu kerjain. Contoh kalau misalnya nih ada restoran jual minuman alkohol, pajaknya yang tinggi tuh, tapi sama dia diganti tuh dikorupsi, diganti daging biar pajaknya murah. Itu kerjaan DPD. Gue nggak tahu tuh. Itu kerjaan DPD tuh bukan tuh? Yang buat kita bikin regulasi supaya dia nggak bisa bohong nih. Si restoran-restoran ini suka ngakalin pajak tuh. Iya, pajak restoran kan ada ya masuk ke kita ya. Dan kalau alkohol itu kan beda. Gue nggak tahu itu kan cukai, ada cukainya kan. Beda rate itu kalau dia. Ya kita ada jenis-jenisnya tuh, kalau restoran yang jual alkohol tuh beda pajaknya benar-benar. Ya ada jenis-jenis restoran dengan potongan yang berbeda-beda pajaknya, betul. Ya itu banyak tuh pengusaha mesti diurusin tuh. Jadi banyak yang ngemplang ya. Itu kita tahu lah. Ada yang massage tapi ada yang misalnya bisnis. Menurut lu solusinya apa? Solusinya apa? Solusinya adalah gue nggak tahu kalau itu, jujur gue nggak tahu sih. Bukan bidang gue ya. Gue lagi kuliah Mungkin gua, alatnya kali. Alat kasirnya itu bisa diakalin lah. Bisa diakalin juga. Ya wajar, emang nature-nya pengusaha pasti kan pengen ngurangin cost lah. Ya. Tapi pemasukan Jakarta tuh menurut tuh udah oke atau perlu digenjot lagi? Kalau genjot lagi itu yang bocor tuh, di situ yang bocor tuh. Satu bocor yang gede ya. Dan itu tahu lah gua itu mah. Itu banyak itu yang begitu. Ya kalau menurut gua kita harus meningkatkan PAD karena setelah kita nggak jadi ibu kota katanya kita itu dari 85 triliun jadi 70-an. Itu komisi AC ya kalau Si C. berarti lu nggak ikutan sama sekali tuh. Sebenarnya kalau lu di Banggar, badan anggaran lu ikutan. Lu Banggar bukan? Gue Banggar. Lu Banggar. Gue Banggar juga, jadi bisa kemana-mana tuh soal duit ya. Jadi lu ngulik-ngulik yang bocor-bocor itu? Ya gue memastikan semuanya tepat sasaran, PAD kita gede. Memastikan ya belanja kita nggak boros, bisa menyelesaikan masalah warga, kira-kira gitu. Banggar. Ya, sayang sih lu komisi A ya, gue nggak paham juga sih kalau komisi A tuh mesti ngapain gitu. Ada lagi yang mau tanya sama gue misalnya? Ya lu kan nanti mau nyalek di PSI, mudah-mudahan. Kemungkinan besar. Kalau nggak ada partai perubahan nih, kalau ada partai perubahan gue join partai Anies. Aneh kan tuh, PSI atau partai perubahan, jauh banget itu. Ya. Tapi gimana misalnya, kalau menurut gue sih kemarin itu lu nyalek ya. Sebenarnya itu udah banyak diketahui orang sebenarnya lu tuh. Ya, orang Jakarta kayaknya hampir semua tahu lu lah gitu. Tapi mereka bingung partainya lu apa dan lu nyalek di dapil apa. Kira-kira gitu kan? Iya. Nah, kira-kira nanti di 2029 strategi baru apa yang lu akan lakukan? Kan medsos lu udah kenceng lah. Iya. Ya kan? Kira-kira apa yang lu lakukan sehingga suara medsos lu itu jadi suara darat gitu. Bisa jadi coblosan di kertas suara. Pertama gue pasti pakai baliho. Pasti pertama tuh, kemarin enggak. Kedua gue pasti sediakan modal, kemarin enggak. Lu tau kemarin gue itu habis berapa lu? Habis nol. Habis nol. Rupiah. Malah gue tuh banyak terima endorse. Dapat endorse. Dari caleg, dari capres. Capresnya pun capres bukan 02 gitu. Semuanya lu dapet ya? Semuanya gue ambil. Tanpa ragu gue makan. Nah, nextnya gue akan pakai modal. Gue harus sediakan uang karena gue mau serius. Pakai baliho tuh menurut gue penting. Ya. Karena kalau nggak pakai baliho percuma lah. Awareness lo harus tinggi. Awareness gue akan di sosmed doang kan. Iya. Ya ketiga, gue akan turun sekali-kali. Gue nggak akan terlalu sering turun karena menurut gue market gue bukan di kalangan menengah, bukan di kalangan bawah. Gue nggak akan ngincar grassroots. Karena cuman 10.000 gue pasti menang kok di PSI. Dulu Iya. Paling besar sekarang setelah gue 12.000. Oh jauh. Ada ya. 12.000. Ya kalau cuma ngincar 10.000 sih gue pede kok tanpa ketemu grassroots sebenarnya. Gue akan terang-terangan. Gue gak mau ketemu lu. Tapi lu jangan ngomong kayak gitu sekarang. Wah lanjut gue ngomong. Lu digoreng lagi nanti ya, dikatanya nanti. Nah gue ini sebenarnya pengen meniru gaya politiknya Donald Trump. Ngomongnya tuh ya semau gue aja gitu. Ya. Lagi juga. Semoga lu selamat ya. Ya versi ketimuran lah. Tapi kira-kira gue bisa nggak ya kalau masuk DPRD terus gue vokal-vokal begitu, apa gue akan dicubit juga sama kawan-kawan gue? Ya gue pengalaman 5 tahun itu kan perang ya. Ya gue perang sama eksekutif pernah, sama internal DPRD pernah. Kasus luar dalam itu. Lem Aibon dulu tuh lu dicubit nggak maksudnya gitu? Ya jadi kalau gue yang ngelihatnya, kalau lu adalah bagian dari DPRD gitu ya, lu sekeras mungkin suara lu ke eksekutif tuh masih dianggap wajar. Gitu loh. Karena itu kan tugas lu kan.
Lu mau keras sama Dishub ya kan, lu ngomel-ngomelin Dishub, lu tiap hari turun lapangan, ngecek kerjaan Dishub, itu kerjaan lu udah. Kita di DPR paham itu kerjaan lu gitu. Dan nggak ada orang yang bisa negor lu lah. Kalau lu kira-kira ngorek-ngorek sesuatu masalah kalau keuangan gua- tuh gimana tuh maksud Kalau gua? gua ngelihatnya soal anggaran juga nggak masalah kok, nggak ada masalah. Berarti kan ada aneh nih misalnya lu ngomong misalnya Nggak lem masalah. Ibon misalnya gitu. Nggak masalah, itu kan bagian lu mengawasi anggaran kan, itu kan tugas lu kan. Gitu. Tapi memang yang agak masalah itu ketika lu mengkritik badan sendiri, gitu. Dianggap nggak fair lah. Kira-kira lu bagian dari badan itu, tapi lu mau mengkritisi badan itu juga. Maksudnya? Biar misalnya lu bagian dari partai A, lu menyerang partai lu padahal lu di dalam, menurut gue itu nggak benar. Oke. Gitu. Karena lu bagian dari itu, Iya, lu iya. perbaiki dong secara internal. Tapi- Ya kan lu kan itu bagian dari diri Tapi lu. fraksi akan maksa anggota fraksinya nggak buat ngomong apa? Ya gua kan ketua fraksi nih, Ah, iya. ya kan. Gua tuh nggak pernah mengarahkan anggota fraksinya ngomong A atau ngomong B atau ngomong C gitu ya. Lu lakukan aja tugas lu. Nah yang pasti adalah jangan lu bersimpangan nih dengan nilai-nilai partai, gitu ya. Misalnya dia intoleran misalnya, ya kan? Atau dia menentang nilai-nilai nasionalis misalnya gitu. Selama dia nggak macam-macam sama nilai-nilai dasar kita, nggak masalah. Kalau misalnya gue tahu nih ada ormas X misalnya di daerah ini dia yang mungli tuh. Nah, Gue ngomong itu ke Kapol PP misalnya, Iya. lu razia dong. Iya. Tapi ternyata sering kita ngelakukan itu. ormas X ini adalah teman ketua fraksi lu misalnya. Ah. Nah gimana tuh? Lu akan Nggak pasti kan pernah terjadi nenangin kok. gue, jangan yang itu bro, santai aja sama yang itu, yang lain aja gitu. Kita jujur ya, itu nggak pernah terjadi selama 5 tahun ini. Meskipun itu Kalaupun pengusaha dia ada- kawan lu gitu. Kalau dia ada pelanggaran, secara hukum dia salah, kita nggak bisa juga menghentikan lu, ya kan? Nggak bisa. Semua partai begitu. Ya gue nggak tahu lah partai lain kan. Ah. Ini kan partai gue. Gue Iya. tahu partai gue ya gue ceritakan yang Tapi gue lu alami. sebagai ketua fraksi ada pesanan nggak dari pusat gitu? Gak ada pesanan. Yang kita dipesankan untuk gak korupsi gitu aja. Kita kerja yang benar gitu aja. Gue masih percaya sama PSI bahwa PSI memang jujur nggak Cek pakai- lah. Ya cek lah gue masih PSI, percaya, gue masih percaya. Proses pencalekannya, siapa yang nyalek di situ, apakah ada orang-orang yang memaksakan untuk jadi atau apa. Orang baru bisa masuk. Ya, Kalau suaranya cukup, masuk dia. Kan Saya kita percaya. dengar ada beberapa partai politik yang orang yang dimaukan mau jadi itu nggak masuk, harus geser orang kan. Kita nggak pernah melawan itu. gimana caranya tuh ya maksudnya? Ya PAW. Maksudnya segampang itu nge-PW orang tanpa alasan, bahkan sebelum dilantik maksud gitu. Bisa banget. Itu dan terjadi berkali-kali di partai lain. Dan PSI pasti nggak akan nge-PAW orang kalau dia Kalau aneh-aneh. dia nggak melanggar hukum, nggak merentangkan nilai-nilai partai, kalau suara lu cukup, lu diinginkan rakyat, ya lu akan dipilih. Nggak akan kita ganggu. Soalnya gue lagi vokal, tiba-tiba di Lu PAW. bener nih. Lu Wah, vokal dan bener ya. Gak bakal Itu kan kita. kekebalan gue hilang tuh di PAW, takut gue jadinya kan. Nggak, aman Pak. Oke lah, ntar kita lihat lah mungkin 2000. Kapan menurut terakhir untuk Iya. masuk partai menurut lo? Buat Oke, nyalek. jadi kalau menurut gua, lu harus udah mulai fokus minimal setahun sebelum lah atau 2 tahun sebelum. 2027 lah. Udah mulai kerja-kerja di dapil, mau sosialisasikan diri lah kira-kira gitu. Mahal juga dong kalau 2 tahun ya. Ya start slow lah, start slow. Karena kenapa? Kalau kita mulainya hari H, lu berkompetisi dengan banyak orang. Ya, itu- Awareness lu makin susah. Itu dulu kenapa gue nggak serius karena gue saat di bulan hamin 3 bulan kan. Gue tahu itu impossible lah. Lu pelajarin titik-titik lu bisa masang baliho di mana di setahun awal tuh. Lu nggak bayar pajak tuh masang baliho. Kalau baliho-baliho partai itu memang di inilah ditoleransi lah kira-kira gitu ya. Kita izin kok ke Satpol PP ya, masang-masang bendera dan lain sebagainya. Itu bagian dari kegiatan partai politik lah gitu ya. Tentu tidak ideal. Iya, Gua akuin tidak tentu tidak itu ideal. salah lah. Tapi kalau kita lihat negara-negara lain melakukan hal itu kok. Misalnya Finlandia atau Jepang itu kan tetap pakai, Korea dia tetap pakai masang spanduk kok di jalan gitu ya. Tapi ya spanduk di jalan kayak kita di Jakarta gitu. Iya. Jadi 2 tahun ya. Kalau menurut gua minimal setahun deh. Minimal setahun ningkatin dulu nama lo. Dan cari tandem tuh penting menurut lo. Tandem pasti akan terjadi sih DPR RI. Penting minimal maksudnya. minimal Penting ngurangin gitu. kos.
Bener yang mana ngurangin kos lu turun. Iya. Lu turun berdua, udah ngurangin kos berdua, restoran berdua udah bagi itu. Ya kan bagi dua kan. Restoran. Gitu. Ya misalnya ngumpulin orang nih. Lu kan ajak makan orang tuh. Lu bagi dua kosnya. Turun bareng. Nggak mungkin tuh gue bilang gue duafa nggak mau bayarin dia makan, nggak mungkin ya. Pasti mahal tuh ya. Biasanya itu kos politik yang terjadi. Kalau lu bisa melakukan itu, orang suruh bayar, ya bagus. Anies bisa kok gerakin orang pada pakai dari hati itu lah. Itu bagus kalau bisa. Lu sendiri kan lu bilang kemarin tuh habis 300 juta di tahun 2019. Ya. Lu habis berapa terakhir? Sejujurnya. Sekarang ini 5M. Enggak. Gue di bawah 1M. Masa sih? Di bawah 1M. Temen gue ada kok habis 5M gak jadi. Gak ada yang percaya gue karena suara gue tertinggi. Itu dia gue gak percaya. Iya. Gue di bawah 1M, beneran. Gue itu gak pakai saksi TPS. Kemahalan bagi gue gak sanggup. Iya betul tuh gak make sense TPS itu. kita ada 3.000, lu bayar satu orang 300.000 udah gak kuat gue. Jadi TPS gue lepas. Suara gak lo hitung? Suara gue hitung. Kawal. Jadi memang banyak taktik yang harus kita lakukan sehingga gak mahal. Punya kawan. Tunggu lu masuk dulu PSI ntar gue kasih tahu. Gue tahu pasti caranya. Kan lu podcast di sini semuanya pakai cara yang sama, gue nggak jadi lagi. Kan semua orang tahu caranya sama tuh. Nggak, caranya harus beda. Kenapa? Harus beda. Ada punya kawan di lembaga mana gitu kan? Kalau kita sama, kita bakal keluar duitnya sama. Gimana caranya kita bisa mendapatkan suara tinggi dengan kos yang murah? Jadi kita bisa hitung tuh per kepalanya berapa duit. Misalnya keluar 1 miliar, suara lu 30.000. Nah itu lu murah banget. Kos per kepalanya kecil banget. Kalau gitu lu harusnya pede dong nextnya naik level. Ya kita lihat lah, ya kan. Politik itu kan bukan soal tinggi-tinggian suara kan, tinggi-tinggian elektabilitas kan. Anies tapi, kurang tinggi apa nggak jadi juga. Tapi kan lu pasti mikirin karir lo nggak mungkin 15 tahun DPRD dong. Ya kalau gua sih sebagai politikus harus memanage lah antara mimpi dan realitas. Ya kan nggak bisa semua mimpi kita dijalankan. Kalau kemarin gimana tuh menurut lo Mas Pras ya kalau nggak salah ya? Prasetyo Edi. Yang maju ke DPR tapi gagal gitu. Nah. Jadi memang banyak tuh track record orang masuk dari DPRD ke DPR RI. Tapi memang nggak banyak yang gagal. Kebanyakan gagal. Kebanyakan gagal ya. Kenapa mereka mau tapi maksa gitu? Padahal saingannya itu kita tahu biasanya gila-gila. Itu karena gitu. Dia udah kelamaan aja sih. Udah kelamaan di DPRD gitu kan. Udah 3-4 kali. Ya dia mau nyoba lah DPR RI. Mungkin dia mau kasih anaknya di dapil dia gitu kan. Mau nerusin gitu kan. Bisa juga begitu ya. Bisa juga begitu. Dia mau naik kan. Udahlah kalau gua gak jadi juga gua udah lama di DPRD. Udah 20 tahun misalnya. Gitu kan. Nah memang kalau gue lihat ya dapilnya Om Pras gue manggilnya kan. Om Pras itu berat bos. Yang gagal itu bukan dia doang. Oh iya jelas. Mas Hinton, Eriko. Itu emang dapilnya di PDI pun udah gila gitu. Gue baca ini gimana nih? Ada pengacaranya Baradae. Betul. Itu berat. Memang gak gampang. Dan gila aja kalau mau gitu maksud gue. Ya mungkin dia udah lama, udah 2 kali ketua DPRD, mungkin lu penasaran juga kali. Dan akhirnya yang menang malah yang kita gak duga gitu ya. Iya. Malah Once Mekel gitu. Kaget nih kok bisa Once Mekel gitu. Kita bingung. Itulah politik. Terakhir buat penutupan. Sempat ramai juga kan Mbak Zita Anjani kalau di sosmed ya. Beliau tuh gimana kalau di DPRD? Dia kan wakil ketua. Gimana nih? Ini senior lu kan. Hitungannya kan lu belajar dari dia lah. Ini kan dia lebih senior dibanding lu kan dalam karir. Kita masuknya sama-sama. Oh bareng. Di DPRD bareng. Oh bareng, oke. Tapi dia wakil ketua DPRD, gue anggota. Nah gimana tuh pandangan lo terhadap beliau nih? Beliau itu wakil ketua DPRD perempuan pertama. Sepanjang sejarah di Jakarta? Iya. Bisa begitu ya? Lo bisa lihat dia yang pertama. Yang kedua itu Mbak Rani itu. Jadi gue sangat mengapresiasi Partai PAN yang berani menunjuk Mbak Zita sebagai wakil ketua DPRD pertama. Kita nggak bahas kinerja, nggak bahas apalah, tapi itu sejarah loh. Kita harus akui kan, wakil ketua DPRD pertama yang perempuan adalah Mbak Zita. Dan gue sangat apresiasi itu. Dan kemarin sempat ada wacana mau maju juga kali ya, sebagai wakil gitu. Kan sempat Kaesang Zita. Iya. Wajar lah kan, PAN kan punya kursi lumayan kan di Jakarta. Di atas PSI? Di atas PSI. Wajar lah punya partai kursinya banyak, mau maju, wajar, kader kan. Terus tapi gimana dengan segala kontroversinya yang rame akhir-akhir ini gitu? Ya makanya itu politisi itu pasti kalau dia makin terkenal pasti
dia juga punya potensi untuk rame. Bahaya juga ya. Pasti bahaya. Jadi memang kita harus hati-hati posting, harus hati-hati statement itu ya udah makanan politisi lah. Oke, ini beneran terakhir nih, masih penasaran soalnya. Terakhir soal Rian Ernest. Apa pendapat lo? Suara Ernest. Suara besar, lumayan loh. Suara Ya, 11.000, 11 ya? 10 nyaris 11 lah. Iya. Oh, 11 ya. dengan track record terkenal lah. Di Golkar udah bagus dia segitu. 11.000 di Golkar susah Pak. Kenapa begitu? Ya karena pertama saingan dia lebih berat. Yang kedua juga Partai Golkar itu kan logistik harus kuat. Ya kita harus akui aja, memang logistik harus kuat, masyarakatnya, pemenangannya dan lain-lain gitu ya. Ya kalau dia di PSI harusnya masuk. Pastilah. Iya. Pasti masuk itu kan. Tinggal pilih Dia dapil itu aja. kan modal dengkul. Ya kan nggak bagi-bagi duit kan? Nggak dengkul juga sih, modalnya 2-3 M juga sih. Kalau gue bener modal 0 tuh. Modal dompet sama dengkul. Jadi ya kalau dia habis berapa lu tahu? Ya pernah cerita kok 2-3 M lah buat 2-3 M itu print-print udah murah lah baliho. untuk dia ya. Iya maksudnya bukan buat Ya buat kos politik lah. Iya timnya. Ya nggak bagi-bagi duit lah, serang fajar gitu. Dengkul ini kan seakan-akan Dengkul tuh semuanya relawan gratisan kan enggak gitu. Ya. Kalau menurut gua dia untuk suara seperti itu udah bagus banget di Golkar. Bagus. Tapi kalau di PSI harusnya jadi. Jadi tuh ya. Berarti PSI ini emang mantap juga ya. Buat yang ketokohan dan nanggung tuh kayak PSI pas gitu ya. Ya kalau PSI itu saingannya kan nggak berat internal gitu. Logo partainya banyak nyoblos gitu. Itu enaknya. Jadi pasti ada kursi tuh. Itu kenapa begitu ya? Dibanding partai lain gitu. Itu juga kadang gua agak bingung tuh. Sekarang udah warna pink kan? Warnanya lebih muda, merah muda lah. Udah pink sekarang nih. Ya. Berarti perempuan bakal lebih banyak nyoblos PSI kali mungkin ya. Harusnya. Kenapa Kenapa banyak orang nyoblos partai PSI meskipun tokohnya itu katakanlah unknown gitu. Sebenarnya kalau kita buka data ya, di Jakarta itu suara caleg itu 60%. Suara partai itu 40%. Dan itu rendah dibanding partai lain. Partai lain mungkin bisa lebih rendah lagi, mungkin suara partai cuma 20% misalnya, atau 30. Nah, itu kan maksud gua kan itu kan itu udah gemuk lah. Itu kan keren banget itu maksud gua suara partai itu. Ya penjelasannya banyak ya faktornya ya. Misalnya karena PSI sosialisasi di tingkat pusatnya jauh lebih masif misalnya. Gitu kan. Atau misalnya di medsosnya lebih masif gitu. Ya kita harus pelajari sih kenapa itu bisa lebih tebel ya. Sayangnya di Bekasi, Tangerang tuh melempem gitu ya. Ya memang kita. Bekasi tuh suara cuma 2 apa? Bekasi ya. PSI kalau nggak salah ya di kota ya. Ya makanya. Kita sama-sama kota tapi jauh gitu levelnya. Ya kita di desa juga banyak PR sih. Banyak PR. Kabupaten. Ya oke lah kalau gitu thank you nih Bro William. Gua doakan. Ditunggu ya. Gua doakan ATA-nya nih gue buatin. Gua doakan lo menggantikan Kaisang selanjutnya gitu ya. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Ya di politik kan ketua umum pasti akan regenerasi kan. Mungkin Valdo duluan kali ya. Kalau setelah Kaisang kali ya. Valdo lebih cocok. Kayaknya kan aktivis proper gitu ya. Iya, ketua BEM UI bos. Lu bukan aktivis ya? Ketua BEM UI kalah lah kita kan. Iya, dosen lo aja gak suka sama lu kan dosen lu. Dosen lu aja gak suka sama lu, gimana? Iya. Oke, thank you kalau gitu. Makasih Om.